Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi lanjutan ya untuk PDB, order, and linear. Jadi pada pekan sebelumnya kalian sudah belajar terkait PDB, order, 2 linear. Kemudian ada beberapa penggunaan ya, beberapa fenomena-fenomena yang ternyata fenomena-fenomena di teknik ternyata bisa dipandang sebagai PDB order 2 linear. Nah, PDB order 2 linear sendiri sebetulnya, bentar saya cek dulu sudah direkam, oke sudah. Jadi PDB order 2 linear sendiri sebetulnya adalah bentuk khusus dari PDB order n linear. Jadi kalau kita lakukan generalisasi, awalnya kan kita sudah belajar PD order 1 linear begitu ya. Kemudian meningkat ke PD order 2 dan lebih digeneralkan lagi kita akan membahas terkait PDB order n linear gitu ya. Order n artinya persamaan diferensial biasa ini akan memuat turunan ke n ya, dan turunannya adalah turunan biasa ya, jadi fungsinya masih bergantung terhadap satu peubah, satu variabel bebas gitu ya, dan sifatnya juga masih linear. Nah, jadi secara umum PDB order n linear itu bisa kita tuliskan sebagai operator seperti ini. Jadi bentuk umumnya itu adalah ini ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi saya bisa tuliskan operator L cantik itu sebagai Y pangkat N ditambah Pn-1 X Y pangkat N dan seterusnya sampai P2X Y double aksen ditambah P1X Y double Y aksen plus P0X Y sama dengan Rx. Ya, jadi jelas bahwa di sini memuat turunan ke n dari fungsi y. Itulah kenapa kita sebut PDB ini sebagai PDB order n. Order n yang linear. Nah, linearnya di mana? Linearnya adalah dari operator L cantiknya. Jadi operator L kita memiliki sifat-sifat operator linear. Apa saja itu? Jadi kalau saya operatorkan alfa dikali Y1 ditambah beta dikali Y2, maka kita bisa dapatkan alfa dikali LY1 ditambah beta dikali LY2. Jadi sifat linearitasnya terbukti begitu ya. Jadi ini saya rangkum ya, sifat linearitas kalau mau dipecah jadi dua. Sifat linear yang pertama, perkalian L alfa Y1 sama dengan alfa LY1. Kemudian L Y1 ditambah Y2 menjadi L Y1 ditambah L Y2. Nah, kalau digabungkan jadi sifat linear seperti yang saya tuliskan di bawah itu ya. Kemudian di sini ada konstanta tentunya. Ada konstanta dari suku-suku diferensialnya. Jadi untuk koefisien atau koefisien di pangkat n itu 1. Kita buat 1 begitu ya. Yang pasti tidak boleh 0. Kalau koefisiennya 0 berarti kan tidak pangkat Y pangkat n-nya tidak ada, berarti bukan order n gitu ya. Jadi untuk suku Y pangkat n-nya itu konstantanya 1, koefisiennya 1. Untuk Y pangkat n-1, koefisiennya adalah Pn-1x. Jadi tidak harus berupa koefisien konstan, boleh juga berupa fungsi terhadap variabel bebasnya, yaitu fungsi x gitu ya. Begitu juga yang lain, jadi yang di double aksen saya punya P2X, Y aksen saya punya P1X, Y saya punya P0X. Di sini ada Rx. Nah, Rx di sini itu adalah suku non-homogennya. Kalau kalian buka lagi di PDB order 2, kita akan punya dua sebutan ya. Jadi PDB order 2 linear homogen, PDB order 2 linear tak homogen. Kalau Rx-nya sama dengan 0, maka PDB kita sebut PDB order n linear homogen. Kalau Rx-nya tidak sama dengan 0, maka PDB kita sebut sebagai PDB order n linear non homogen. Jadi yang menjamin sifat linearitasnya L-nya ya. Jadi L adalah operator linear gitu ya. Memenuhi sifat-sifat operator linear. Untuk menyelesaikan PDB n order n linear homogen, berarti kita tuliskan saja secara eksplisit di mana Rx-nya sama dengan 0. Jadi Rx saya ganti dengan 0 di sini gitu ya.
Gitu. Kita punya sifat teorema dasar di mana penjumlahan dan perkalian konstanta terhadap solusi juga menghasilkan solusi. Ini apa? Teoremanya sering kita sebut dengan prinsip superposisi seperti di PDB order 2 ya. PDB order 2 linear homogen, kita bisa peroleh bahwa kalau ada dua solusi yang sama-sama memenuhi PDB-nya dan kedua solusi tersebut saling bebas linear, maka kombinasi linear dari kedua solusi tersebut akan membentuk solusi PDB linear kita. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mendapat solusi umumnya? Ya dengan mengkombinasi linearkan solusi yang sudah kita peroleh. Jadi solusi kita harus kita jamin dulu bahwa dia saling bebas linear ya, saling bebas linear, sehingga kalau saling bebas linear dia akan membentuk basis solusi untuk PDB kita. Solusinya sendiri adalah kombinasi linear dari basis solusi tadi. Ya. Oke, jadi akibatnya apa? Kalau saya punya solusinya Y1 solusi, Y2 solusi, YN solusi, Y1 sampai YN itu saling bebas linear, maka Y1 sampai YN kita sebut basis solusi dari 2. Artinya solusi persamaan diferensial biasa kita 2, persamaan solusi dari PDB order n linear homogen kita adalah kombinasi dari Y1 sampai YN. Ya, berarti bentuknya C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2 dan seterusnya sampai Cn dikali Yn. Di mana C1 sampai Cn adalah konstanta sembarang. Kita belum menentukan nilainya karena yang kita tahu hanya persamaan diferensialnya saja. Kita tidak tahu syarat awalnya ya, syarat awalnya. Kalau kita tahu syarat awal atau kondisi awal atau ya kita sering sebutnya dengan initial conditionnya, maka kita akan bisa dapatkan solusi khususnya di mana C1, C2 sampai Cn kita gantikan dengan suatu bilangan tertentu, tidak lagi suatu konstanta sembarang. Gitu ya. Oke. Nah, di sini saya perkenalkan terkait Wronskian. Jadi Wronskian itu adalah determinan sebetulnya. Determinan dari matriks. Jelas ya? Jadi Wronskian itu berupa bilangan, berupa nilai. Nah, nilainya sebesar determinan dari matriks. Matriks apa? Matriks dari basis-basis solusi tadi. Jadi kalau saya punya basis solusinya Y1, Y2 sampai Yn, maka saya bisa cari Y1 aksen, Y2 aksen, Yn aksen sampai Y1 turunan ke N-1, Y2 turunan ke N-1, Yn turunan ke N-1. Kemudian kita bisa cari determinannya, gitu ya. Nah, jadi Wronskian itu adalah determinan dari matriks itu tadi. Matriks basis solusi beserta turunannya sampai turunan ke N-1. Oke, terus ngapain sih kita perlu mempelajari terkait Wronskian? Jadi kalau kita mau mengecek apakah solusi Y1, Y2 sampai Yn itu saling bebas linear, kita bisa gunakan kita bisa dengan cara menghitung Wronskiannya. Kalau Wronskiannya itu nilainya tidak sama dengan 0, maka kita jamin bahwa Y1, Y2 sampai Yn membentuk basis solusi, dengan kata lain Y1 sampai Yn saling bebas linear. Ketika Wronskiannya sama dengan 0, ini bisa pakai kalau P maka Hi, ini kan jika dan hanya jika ya, berarti P diimplikasi Hi ya. Artinya kalau W-nya sama dengan 0, Wronskiannya sama dengan 0, maka saya bisa jamin Y1, Y2, Y3 sampai Yn itu tidak saling bebas linear atau saling bergantung linear sehingga tidak membentuk basis solusi. Bisa jadi kelipatannya hanya beberapa. Jadi misalkan Y1 E pangkat X, Y2-nya adalah 2 E pangkat X. Nah, yang kelipatan kan hanya Y1, Y2, Y3-nya katakan X E pangkat X, sampai Yn-nya X kuadrat E pangkat 2X. Y1, Y3, Yn itu saling bebas linear, tetapi ketika saya hitung untuk Y1 E pangkat X, kemudian Y2-nya adalah 2 E pangkat X, ini jelas bahwa Y1 dan Y2 ini saling
bergantung linear ya, kelipatan satu sama lain. Y2 adalah 2 kalinya Y1, maka Y2 itu tidak bebas linear dengan Y1. Apalagi kalau saya tambah dengan fungsi Y3, Y4, dan Yn, maka tetap saja Y1 sampai Yn menjadi solusi yang tidak saling bebas linear atau saling bergantung linear. Jadi yang harus dipastikan ketika mengkaitkan Wronskian dengan kebebas linearan dari suatu basis solusi, kita harus menghitung nilai Wronskiannya sehingga nilai Wronskiannya tidak sama dengan 0. Ya. Oke, ini contoh soal. Jadi kita mau coba menunjukkan bahwa Y1, Y2, Y3, Y4 merupakan basis solusi dari Y4 min 5 Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, sebetulnya ini kurang ya. Jadi cara ngeceknya bukan hanya ngecek Wronskiannya. Kalau ngecek Wronskiannya saja, ini Wronskiannya tidak sama dengan 0, betul ya. Jadi Y1, Y2, Y3 saya pasang di baris pertama. Baris kedua adalah turunan pertama dari Y1, Y2, Y3. Baris ketiga adalah turunan kedua Y1, Y2, Y3, Y4. Baris keempat adalah turunan ketiga dari Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian dengan menggunakan sifat determinan, kalian bisa keluarkan yang kelipatan. Jadi kolom pertama itu mengandung E pangkat min 2X, saya keluarkan ke sini. Yang kolom kedua E pangkat min X. Kolom ketiga E pangkat X, kolom keempat E pangkat 2X. Tinggal sisa angka ya yang di belakang, sehingga saya dapat determinan dari yang di belakang ini. Kalian bisa gunakan Sarus maupun metode kofaktor gitu ya. Kalau Cramer kayaknya agak susah ya, jadi kemungkinan ini kofaktor atau Sarus lah. Sarus juga agak panjang. Nah, kayak kofaktor lebih bisa ya untuk menghitung determinan ini. Ya saya nggak akan kembali ke sana karena itu sudah materinya di Ale ya. Jadi kalau lupa buka lagi catatan alenya. Nah ketika dihitung ternyata Wronskiannya adalah 72 dikali eksponensial min 2x, eksponensial min x, eksponensial x, eksponensial 2x. Ini kan sama dengan 72 ya. Karena ini dan ini akan saling menghilangkan, ini sama ini akan saling menghilangkan. Sehingga ini sama dengan 72, 72 tidak sama dengan 0. Jadi jelas bahwa Y1, Y2, Y3, Y4 adalah fungsi-fungsi yang saling bebas linear. Tetapi kita belum bisa memastikan bahwa dia solusi. Jadi selain mengecek Wronskiannya tidak sama dengan 0, satu lagi yang harus kalian cek, Y1 substitusikan ke persamaan diferensialnya. Apakah dia memenuhi? Gitu ya. Nah, kalau ini sama dengan 0, oke, berarti Y1 solusi. Begitu juga dengan Y2, apakah Y2 memenuhi persamaannya? Kalau memenuhi berarti dia solusi. Begitu juga Y3, begitu juga Y4. Jadi jika ada perintah untuk tunjukkan bahwa solusi ini merupakan basis solusi, ada dua hal yang harus ditunjukkan, yaitu dia adalah solusi dan dia adalah basis. Basis artinya dia harus saling bebas linear gitu ya. Jadi kalau solusi cek ke PD-nya memenuhi enggak, kemudian untuk basis atau kebebasan linearan kalian bisa cek Wronskiannya apakah sama dengan 0 atau tidak. Ya. Nah, ini latihan soal bisa dicoba. Carilah himpunan Wronskian, tunjukkan bahwa fungsi tersebut membentuk basis solusi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jadi yang dicek harus Wronskiannya tidak sama dengan 0, dan kedua adalah fungsi-fungsi tersebut memenuhi persamaan diferensial yang dituliskan. Oke, kemudian kita lanjut ke PDB order n linear homogen dengan koefisien konstan. Jadi kalau di awal tadi saya bahasnya koefisiennya berupa fungsi x, ya, bergantung fungsi x. Selama operatornya masih linear, it's okay gitu ya. Nah, sekarang coba kita sederhanakan masalahnya di mana PDB order n kita itu masih linear homogen, Rx-nya masih 0 ya. Dengan konstantanya itu, koefisiennya itu konstan. Jadi AN-1, A2, A1 sampai A0. Caranya kurang lebih sama dengan yang di PDB order 2. Kalau di PDB order 2 linear homogen, kita substitusikan bentuk tebakannya kan begini ya. Solusinya berbentuk Y E pangkat lambda X gitu ya. Kenapa kok harus E pangkat lambda X? Kalau diturunkan dia akan muncul fungsi itu lagi. Eksponensial akan tetap muncul. Turunkan 2 kali juga eksponensialnya tetap muncul. Turunkan 3 kali eksponensial tetap muncul. Sehingga memungkinkan bentuk itu, bentuk eksponensial lambda X itu memenuhi solusi PDB order n kita. Itu ya. Kalau coba kalian substitusikan solusi ini ke atas, jadi turunan ke n-nya adalah sampai lambda n E pangkat lambda X gitu ya.
Ini AN-1 lambda N-1 saya keluarkan E pangkat lambda X, saya bisa dapat persamaan karakteristiknya itu pangkat N dalam lambda, di mana AN-1 sampai A1A0 adalah konstanta. Ya. Nah, kalau ketemu polinomial pangkat N begini, berarti kita akan punya karakteristiknya akarnya ada, solusinya ada N buah lambda yang memenuhi ya, karena dia polinom pangkat N. Maka akan ada N buah akar karakteristik. Sehingga solusinya adalah semua bentuk E pangkat lambda X dengan lambda 1 sampai lambda N tadi yang merupakan akar karakteristik dari persamaan karakteristik kita yang saling bebas linier. Ya. Jadi kalau ada N buah akar karakteristiknya berbeda semua ke N buahnya, maka solusi saya adalah kombinasi linear dari basis solusi ini. Karena pasti kalau akarnya berbeda, maka fungsi Y1 sampai Yn tidak akan ada yang saling kelipatan satu sama lain gitu ya, tidak ada yang saling bergantung linear satu sama lain. Oke, kemudian bagaimana saya bisa tahu bahwa ini ngecek saja sebetulnya, membuktikan bahwa Wronskiannya itu tidak saling bergantung linear atau saling bebas linear. Jadi saya punya Y1, Y2 sampai Yn. Turunan Y1, turunan Y2 sampai Yn. Turunan Y ke N-1, turunan ke N-1, Y2, turunan ke N-1, Yn. Sehingga saya bisa dapatnya begini ya, dapatnya begini. Oh, ternyata memang tidak nol ya, eksponensial kita tahu nilainya tidak pernah nol. Kemudian dia perkalian dari lambda I min lambda J ini juga tidak sama dengan 0. Artinya Wronskian saya tidak sama dengan 0, sehingga saya bisa jamin Y1, Y2 sampai Yn itu saling bebas linear. Ya. Nah, ini ada sebutannya nih. Notasi phi I J-1 J sama dengan 1, I tidak sama dengan J, itu kita sebut sebagai nilai determinan diluaskan, disebut sebagai van der Monde atau Cauchy determinan. Jadi kalau disebut Cauchy determinan, nah kalian sudah paham, itu pakainya phi. Phi itu mirip dengan sigma ya, jadi kalau sigma xi, itu kan artinya kalian jumlahkan ya, x1, x2, sampai kalau ini sampai n, maka dia sampai xn. Kalau V itu dikali ya, jadi bukan dijumlah tapi dikali. X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Ya, jadi phi ini sama dengan summation tetapi bukan dijumlah tapi dikali. Ya, jadi ini lambda 1 dikurangi lambda 2 dikali lambda 2 dikurangi lambda 1 dikali lambda 2 dikurangi lambda 3 dan seterusnya. Gitu maunya ya. Oke. Nah, seperti di ya akar karakteristik tadi kita punya polinomnya pangkat n. Kalau pangkat n berarti akarnya ada n buah. Kalau n buah akarnya berbeda, solusinya tinggal kombinasi linearnya. Nah, ada beberapa kemungkinan lagi kan, bisa jadi ada akar yang kembar tapi tidak semua. Jadi kalau ada m buah akar kembar atau akar yang merupakan bilangan real sama, maka kita tinggal kalikan saja dengan polinomial sampai pangkat x pangkat m-1. Ya. Jadi kalau misalkan akarnya ternyata ada 2 yang sama, berarti kamu kalikan 1 plus x dikali e pangkat lambda x. Kalau misalkan lambdanya sama dengan 2 itu ternyata multiplisitas aljabar atau dia berupa ada akar kembar lambda sama dengan 3, jumlahnya ada 3, berarti di sini ambilnya sampai 1 plus x kuadrat. Ya. Sisanya sama dengan yang atas, jadi ditambah C1 E pangkat lambda yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau akarnya berupa bilangan kompleks, maka basis solusinya berbentuk cos dan sin, karena bilangan kompleks pasti sepasang, nggak mungkin plusnya saja, nggak mungkin minusnya saja. Kalau sepasang, ya tinggal dikalikan juga dengan polinomial hingga x pangkat m-1. Hati-hati pengalinya bukan di depan eksponensial alpha x,
tetapi pengalinya adalah di depan cos dan sin. Pengalinya beda ya, jadi depannya cos itu polinomial yang berbeda dengan yang di depannya sin. Kalau depannya cos, koefisiennya adalah A1 sampai AM. Kalau depan sin, koefisiennya adalah B1 sampai BM. Beda ya. Oke. Nah, ini adalah eksistensi ketunggalan. Jadi ini sifat saja yang menjamin bahwa kalau saya punya PDB order n, di mana saya punya kondisi awalnya ada sebanyak n buah kondisi awal, ya. Jadi saya punya y turunan ke 0, turunan ke 1, sampai turunan ke n-1. Artinya saya punya n buah kondisi awal. Maka saya bisa jamin PDB saya itu punya satu solusi yang tunggal, yang kemudian kita sebut sebagai solusi khusus. Tentunya X0 ini harus berada di, namanya juga nilai awal ya, ini juga kurang X0 yang di sini. Nah, nilai awal itu berada di interval I, gitu ya, interval I di mana PDB kita didefinisikan, gitu ya. Oke, jadi ini latihan soal bisa dicoba. Yang ini adalah PDB linear homogen, artinya tidak ada nilai awal, tentukan saja solusi umumnya. Kemudian yang bawah ini ada nilai awal, lihat ya bahwa kalau PDB-nya order 3, maka saya punya 3 buah nilai awal, Y0, Y aksen, Y double aksen, 1, 2, 3. Kalau PDB-nya order 4, maka saya punya 4 buah nilai awal. 1, 2, ya ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau hanya 3, maka saya tidak bisa jamin ada solusi yang tunggal, ada solusi khusus yang tunggal atau unik tadi. Gitu. Ya, jadi banyak nilai awal harus sama dengan derajat dari PDB-nya. Gitu ya. Bisa dicoba. Oke, untuk yang linear homogen saya rasa lanjut ke video kedua saja ya, biar nggak terlalu capek.